Kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab ya Bu. Karena mata saya nggak bawa kacamata jadi saya bacanya dari handphone aja. Bu, ini dari Pak Andi nih ya, ini lucu nih. Akhir tahun lalu 2019 saya main ke Perth tinggal di rumah teman. Kami cerita layang-layang di Singapura dan Pontianak ternyata sama. Teman saya Mr. Lim asli orang Singapura. Cerita saat main layang-layang di tahun 70-an itu senang bertanding. Supaya bisa menang, menangnya dikasih campuran dari lem dengan kaca dari pecahan termos air panas. Supaya menang. Pak, ternyata bukan cuma saya yang mau demen nipu begini Pak, ternyata saya ada teman. Jadi saya nggak ngerasa jahat sendiri Pak. Terima kasih loh Pak Andi. Ini ada usul Bu dari Bapak Gai Suharja. Selamat malam, usul kalau diadakan lomba desain layang-layang di Indonesia dengan visual tradisi Nusantara. Gimana nih Bu tanggapan Ibu nih? Ya, itu ide yang sangat bagus ya di masa pandemi ini. Memang tidak bisa langsung terjun ke lapangan, jadi kita secara virtual ya. Itu boleh akan saya catat. Mudah-mudahan dengan usulan ini segera kami boleh tindak lanjuti. Ya. Oke Pak Gai, akan segera ditindaklanjuti. Nanti bisa dukung Ibu Liana. Pertanyaan dari Bapak Andi Siswanto. Halo Pak Andi, selamat malam. Pertanyaannya, seru amat dengar paparan Ibu Liana, layangan bisa knockdown dan bahannya pun import. Di Indonesia apakah ada komunitas, pertandingan biasanya pada bulan apa dan di mana? Apakah Ibu juga menciptakan layangan dengan burung Garuda, barongsai dan bisakah membuat logo inti? Pertanyaannya satu dulu Bu, takutnya kepanjangan. Di Indonesia ada komunitasnya enggak? Jelas ada tadi ya. Ya, Art Kite Indonesia ya Bu ya? Ya, selamat malam Pak Andi. Pertanyaan yang bagus. Saya rasa bisa, sangat bisa apapun yang diinginkan oleh masyarakat untuk membuat layang-layang. Silakan barangkali nanti ada kesempatan kita membuat janji untuk ketemu. Kira-kira mau desain seperti apa dan besarnya seperti apa. Karena bahannya tentunya pada saat ini bahan itu agak kesulitan Pak, karena dengan masa pandemi ini kami belum bisa mendatangkan kembali dari Korea maupun dari China. Bahannya karena belum ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi ada kesulitan pengadaan bahan ya Bu ya? Ya. Bu, kalau pertandingan biasanya pada bulan apa dan di mana? Kalau pertandingan biasanya itu kita di musim angin, itu di bulan Juli, Agustus, bahkan mungkin seharusnya sampai September masih musim angin ya. Nah seperti itu, dan selalu ada kalau di tahun yang sudah itu ada di Pangandaran, di Bali, bahkan di Jakarta. Di Jakarta memang sudah semakin kesulitan karena tidak bisa main di sekitar Monas maupun Ancol lagi. Jadi ini memang PR yang sangat sulit buat kami ya, pelayang Indonesia itu bingung mau main di mana. Bahkan kita mau mencoba layangan besar untuk pertandingan saja sangat sulit. Kita biasanya kita di Lanut Sulaiman ya. Di Lanut Sulaiman, di Brigif itu juga dulu diizinkan. Tapi karena ini pandemi tidak diizinkan. Berarti nanti setelah pandemi mudah-mudahan boleh lagi ya Bu ya? Ya, betul. Pak Andi, kalau setahu saya yang layangan burung Garuda itu udah memang sudah pernah ada. Saya pernah lihat di YouTube, tapi kalau yang barongsai sepertinya belum. Baru ada naga ya Bu ya?
Kalau barongsai kayaknya berat di kepala, Pak. Tidak bisa barongsai. Tapi pasti bisa, Pak, semuanya segala sesuatu tuh bisa ya Bu Bisa, Liana ya. Tidak bisa. ada yang tidak Tidak bisa. ada yang tidak bisa. Kita harus tidak bisa, tetap kita harus belajar. Seperti itu. Makanya Pak. lagunya aja saya kasih Mission Impossible. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Ya, Ibu Liana. seperti itu. Garuda bisa Pak. Kalau Garuda itu yang sudah dibuat itu oleh kami itu pilot, tapi kita aplikasi Garuda. Kalau Garuda sendiri itu dari ini Pak, pembuatannya yang diterbangkan itu dari bahan yang mudah rusak Pak. Kalau kena air dijamin itu rusak gitu. Kalau yang Ibu dijamin gak rusak? Dijamin bagus. Nah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Layang dari Bapak Andi dan Ibu Lucy. Layang-layang adalah hal yang tidak terpikirkan orang awam dari mainan. Tapi dipegang Ibu Liana bisa jadi ajang bisnis bukan di Indonesia saja. Bahkan bisa menjadi ajang internasional. Maju terus. Berat layangan tersebut di tanah dan di udara sama aja, yang beda berat tarikannya. Nah, ini dari Ibu Agustin Rimba. Dulu pakai benang gelasan, sekarang benangnya pakai apa ya Bu? Nah tergantung kayaknya ya ini ya. Ya, Silakan, kalau Bu. kecil kita dengan nylon ya, layangan yang kecil-kecil aja itu seperti di belakang ya, yang untuk dijual lokal maupun ekspor tuh benangnya nylon kecil. Kalau untuk layangan besar kami menggunakan benang spektra ya, benang Tanima itu sangat kuat ya, karena benang-benang tersebut biasanya itu untuk aksesoris, ada tambat kapal, hacking ya, seperti itu. Tidak boleh mudah putus. Jadi jauh lebih aman pastinya ya Bu ya. Ya. Tidak akan menggorok leher orang lah ya minimal ya Bu ya. Betul. Itu banyak yang gorok itu dari tali yang untuk mancing itu loh, yang plastik itu. Kenur maksudnya? Kenur ya, kenur. Bukannya gelasan Bu yang bahaya itu, yang tajam itu? Tidak, gelasan juga bahaya, tapi tidak sampai benar-benar kalau putus gitu, udah luka, udah pasti itu. Oh. Seperti itu. Ya, terus mungkin ada closing statement dari Ibu Liana. Kalau saya berpesan, pertama yang betul-betul saya inginkan barangkali bagian tekstil yang bisa membuat bahan sendiri ya, kain ripstop yang sangat tipis tetapi kuat, crispy, dia kalau dipegang itu crispy. Itu kita biasa ambil dari Korea maupun dari China ya. Itu tolong barangkali bagi pengusaha kain ya. Saya rasa sekarang sangat berkembang di Indonesia dan itu mungkin akan laku ya. Untuk kami beli, juga tolong bagi pemerintah membantu untuk pengadaan lapangan untuk anak-anak bisa bermain layangan, tidak bermain gadget lagi ya. Back to nature seperti itu. Setuju, bagus sekali. Mungkin dari Ibu Windy closing statementnya. Kalau kita sih berusaha dari klub kita ya, dari AKI itu berusaha memperkenalkan layangan supaya ya banyak kan yang tadi bilang masyarakat awam nggak pernah nyangka bahwa layangan itu ternyata sebegitu kompleks, bisa dari berbagai aspek gitu. Jadi mungkin kita dengan adanya acara ini lebih punya knowledge tentang layangan yang mungkin bisa diperkenalkan dengan kerabat. Oh ternyata di Bandung khususnya ada komunitas yang kita butuh orang-orang yang mau tertarik, mau ikut terjun bareng, karena nggak mungkin kan cuman
kita aja yang sekarang udah ada, kita masih perlu generasi muda Regenerasi yang mau nyemplung di sini gitu. Betul. Nyemplung main layangan kan Bu, bukan nyemplung kolam. ke kolam ya. Ya, anak muda, mari sama-sama bermain layangan ya, bergembira bersama, jangan di dalam rumah terus main gadget. Kecuali sekarang Hujan. sedang pandemi ya, kalau tetap sebetulnya main itu tidak apa-apa. Mengikuti protokol kesehatan dan terbatas orangnya supaya kita lebih sehat untuk di lapangan adanya sinar matahari. Ibu ini ada pertanyaan nih dari Bapak Teddy Hanafi. Bu, saya mau pesan satu yang bisa ngangkat orang. Ini Pak Teddy Hanafi mau saya angkat, mau saya terbangin. Ini ngajak ribut terus sama saya. Boleh, bisa ngangkat orang, mau boleh. Kami punya kok, bahkan punya tangganya untuk memanjat. Pak Teddy jangan macam-macam sama saya kalau nggak mau diterbangin. Pertanyaannya Bu dari Pak Teddy Hanafi. Kalau perlombaan layang-layang yang dinilai itu apa? Selain layangan adu, keindahan desain, ketinggian terbang, dan ada berapa kelas? Itu Rokaku Challenge ya, itu bisa dinilai, dilombakan itu untuk layangan adu. Sebetulnya Rokaku itu asal dia berbentuk segi 6. Nah, Rokaku tersebut asal mulanya dari Jepang. Kalau mau diadu ya untuk mendapatkan hadiah itu dari Rokaku. Tetapi kalau mau layangan maksudnya untuk diadu Festival Bu. Festival. Jadi, kalau di festival itu kita ada berbagai macam jenis tipe yang diselenggarakan, dilombakan. Karena kan jenis layangan ada yang 2 dimensi, ada yang adu, ada yang rokaku. Rokaku itu jenis yang dari Jepang untuk adu kayak tarik ulur di sini. Nah, terus ada yang hias, ada delta. Jadi banyak jenis-jenis yang diperlombakan. Nah, kalau untuk inflatable dia dari bentuk, dari warna, dari kesempurnaan terbang, terus ada delta seberapa cepat dia naik, nggak cepat jatuh, kondisi angin seperti apa dia tetap stabil. Itu penilaiannya banyak. Jadi tergantung dari layangan apa yang kita bahas gitu. Oh, jadi setiap kategori itu beda-beda. Iya, betul. Ribet ya Bu ya? Ya kompleks. Ternyata nggak pernah nyangka layangan yang di Indonesia begitu Sugan saya aja. mah asal ngapung, diem, udah. Di luar negeri ternyata banyak yang diulik. Terus ini ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Ina. Biasanya yang menyukai layang-layang adalah pria. Tapi ini kenapa ibu-ibu katanya? Apa yang memotivasi ibu sehingga Ibu Liana serius dalam layang-layang yang indah itu? Satu, karena kita biarpun berbeda-beda ya lebih dan kurangnya, karena saya itu sangat-sangat menyukai layangan itu dari kecil. Saya memandang layangan itu indah di udara ya, rasanya aduh memandangin langit layangan sampai indah-indah begitu, warna-warni ya, modelnya berbeda ya. Dan saya datang layangan itu merasakan bahwa bisa bersatu dengan bangsa lain ya. Kita memupuk persahabatan ya, kita memupuk perdamaian. Tidak pernah itu namanya kita ribut di tempat layangan. Kita malahan bisa membahas bisnis. Oh, bagaimana negaramu? Politiknya bagaimana, ekonominya bagaimana, apa yang bisa kamu jual ke negara kami satu dengan yang lain. Jadi itu saya itu juga salah satunya sangat senang kalau bisa melalui tantangan-tantangan tentang layangan ini. Yang tentunya awal mula pastinya sangat-sangat pusing dan banyak sekali kalau dengan kemajuan saya itu banyaknya fitnah, banyaknya yang ingin menjatuhkan. Nah, semakin saya digitukan, saya semakin semangat. Saya harus saya sebelum meninggal harus sudah bisa meninggalkan yang berguna untuk
generasi yang akan datang. Makanya dari sekarang, saya sudah di atas 60 tahun lebih, saya ingin sekali mengimbau bahwa kalau yang menyukai layang-layang, mari bergabung. Boleh nanti kontaknya ke Inti, diberikan, mau datang kita janjian, di sana ada klub ya, di tempat saya ada klub, dan mari silahkan bergabung, kita bersama-sama memikirkan tentang semua tentang layangan seperti itu. Wah hebat nih, belum apa-apa udah diundang. Bu, pertanyaan kedua, jadi Bu Ina itu adalah jawabannya, mudah-mudahan Ibu Ina bisa mengerti. Pertanyaan selanjutnya Bu, dari Bapak Nathan DS. Bapak kayaknya sini. Apa maksudnya kesempurnaan terbang? Dari penilaiannya. Iya. Jadi dia stabil, biarpun kalau angin kan kita nggak tahu ya, dia anginnya arahnya bakal terus begitu, berapa lama terbang, dia tuh stabil di atas, nggak sebentar turun, nanti kita harus naikin lagi gitu. Itu kayaknya layangannya mabok. Iya, tapi harus dikasih memang antimo. gitu. Jadi berarti kalau terbangnya sempurna, berarti dia desainnya tepat untuk diterbangkan. Cara proses jadi bentuk gini, secara engineering yang tadi Ibu bilang tentang tali kamanya, oh berarti dia mengerti bahwa layangan itu harus sedemikian rupa supaya dia stabil, terbangnya sempurna gitu. Enggak kan, apalagi kalau inflatable begitu terbang dia ada ruang-ruang, kan satu layangan itu harus terisi angin semua supaya bentuknya sempurna dong. Iya. Nah ada yang memang baru belajar, dia nggak sempurna terbangnya, nanti mungkin kalau bentuk orang bagian kakinya kempes, nggak keisi-isi, ini kenapa sih gitu. Nah itu memang harus diulik, harus bertahun-tahun mencoba. Bu, itu diisi anginnya itu waktu masih di darat atau dia ngisi sendiri di atas? Pelan-pelan, karena dibantu dengan pilot, dia makin ke atas anginnya dia ngisi pelan-pelan. Berarti bukan diisi di bumi gitu, di lantai gitu diisi dulu baru diterbangin, itu bukan maksudnya ya? pakai blower? Pakai blower. Enggak. Oh. Susah dong ya kita bawa blower ke luar negeri. Nah makanya, oh jadi berarti si layangan itu gendut dengan sendirinya di atas gitu. Ya, karena adanya udara ya, ada tekanan udara dari bawah dan ada tekanan udara itu, akhirnya angin itu mengisi sendiri balon yang inflatable ya. Kalau di sempurna saya tambahi, sempurna contohnya kita mau mengeluarkan bentuk kucing. Nah itu kucingnya itu harus cantik, benar kucing. Ya, jadi benar kucing terbang ya, dan bisa terbang itu sempurna. Tapi kalau untuk nanti urusan dengan angin naik turun atau apa, tetapi layangannya juga tidak bagus ya, yang lain warna-warni, benar bentuknya kucing, umpamanya temanya musik ya, benar musik ya, jangan gitar, umpamanya nanti gitarnya menyok sana menyok sini, ya itu tidak sempurna. Jadi kalau penjurian itu kira-kira supaya menang itu sedemikian rupa, dan memang rumit kok, betul rumit, bikin layangan itu tidak mudah ya. Kadang kan kalau nggak sempurna tuh layangan yang nanti miring ke kanan atau miring ke kiri, itu juga nggak sempurna. Layangan sengklek pasti tidak akan dapat nilai seperti itu. Dan harus baru, kreasi baru ya. Ya berarti itu ini terus. tuh ide dan kreatif itu harus benar-benar digali terus ya Bu ya. Ya betul. Zaman sekarang tuh harus ini tuh berpikir ya, inovasi, harus menciptakan kreatif apa itu harus. Kalau zaman sekarang tidak kreatif pasti ketinggalan. Setuju. Bu, mau kita posting Artkite Indonesia itu di mana dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Mungkin ada yang nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung menghubungi siapa, karena kalau saya yang ditanya layangan bingung Bu nanti. Boleh di jam kerja, ya. Di jam kerja di nomor 6077 577.
Itu 022, Pak. Kalau di handphone WA saja ya, WA saja. Itu di 0812 201 3008 atas nama Ibu Liana. Boleh, tapi WA saja. Karena kalau belum telepon, saya kan belum ada nama, pasti tidak akan saya angkat. Ya. Bu, pertanyaan penutup. Ini Pak Teddy memang mau bikin saya capek nih ngebacain pertanyaan. Bu, pernah nggak ada festival layang-layang malam hari? Dipikir layangan ini kelelawar kan. Sekarang kan ada teknologi LED udah canggih. Apa mungkin festival layang-layang pada malam hari? Wah, tuh hebat ya. Terima kasih diingatkan. Percaya nggak, LED LED itu pertama kali yang menciptakan itu salah satunya saya. Nah. Bertiga, saya, Peter Lin, guru besar saya dari New Zealand, dengan Mr. Cole dari orang Vietnam, tapi sekarang tinggal di England. Ya, itu kitanya bertiga di Bali pada waktu itu. Ada event di Bali. Sudah, ayo sudah pulang-pulang. Kitanya udah diusir suruh bungkus layangan kita. Tetapi kita bertiga itu bercokol. Terus kita bertiga ini bilang, ayo kita next bikin layangan yang ada lampunya. Tapi yang untuk 3D ya. Karena yang namanya LED itu kita semua tahu bahwa itu rajanya itu dari China. Jadi lebih dari 10 tahun lalu sudah ada yang bentuknya segitiga besar, itu dikasih permainan lampu di tengahnya. Bentuk ada, saya punya beberapa, itu smell ya. Dia bisa tersenyum, dia bisa cemberut, bisa menangis, itu dari LED ya. Bahkan naik sepeda. Itu di setting gimana Bu untuk ngegantinya? Ada baterainya. Dia dengan kabel-kabel LED. Oh jadi dia udah otomatis berubah sendiri, bukan? Iya. Saya lagi pengen marah nih, saya klik marah gitu. Oh belum sampai ke sana. Ya, nah sekarang ini itu berkembang pesat. Akhirnya tetap bagaimanapun juga, karena rajanya Wei Fang, rajanya China, berapa hari di bulan yang lalu yang biasanya kita event Maret, sekitar Maret itu, Februari Maret, diganti karena pandemi Covid, diganti bulan lalu secara virtual. Itu tuh night flying, aduh saya ngelihat sampai ternganga-nganga. Semua yang bentuknya 3D itu sudah diisi dengan LED. Jadi kebayang ya gurita. Saya sebetulnya punya, tapi ya sudah, nanti kapan yang mau lihat saya beritahu. Saya videonya karena ini baru pertama kali dan spontan ya, mungkin nggak sampai kelupaan. Jadi bisa itu pun dalam rencana saya, pastinya akan tahun depan. Nanti Bapak pasti kita juga WA-an. Saya juga akan minta bantuan inti untuk kalau ada event, kami akan beritahu dari pihak inti ke kawan-kawan pada malam ini yang hadir. Seperti itu. Jadi nanti Bu, kalau misalnya kita mau berkunjung ke pabrik layangan Ibu, itu juga kalau diizinkan mungkin nanti setelah pandemi atau bagaimana kita atur lagi ya Bu ya. Ya. Kita lihat, kita workshop di sana, mungkin Bapak Ibu mau ikut melukis, menuangkan ide-ide kreatif yang tertahan ratusan tahun. Terus diterbangin layangannya itu. Emang mumi. itu Ibu sampai geli sendiri. Nanti bisa dituangkan di sana dan kita terbangkan bersama. Karena sekarang udah 8:31, tim Zoom dari tadi Bu. Saya jadi nggak enak hati. Kita akan tutup acara malam ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih kepada Ibu Liana dan Ibu Windy untuk penjelasannya. Nanti kita akan main ke sana. Terima kasih, selamat malam. Ya.